Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan yang menuntun kita selaku gereja Misi Injili di bulan Mengondo di minggu ini diambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi Bapak Ibu, Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Dituliskan demikian, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman-Nya, menaruh itu dalam hatinya, terpujilah Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hampir setiap hari kita mendengar kata gereja. Gereja adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bacaan Efesus pasal 4 ini, ayat yang ke-16a mengatakan, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan. Jadi kata rapi, tersusun. Kalau kita kaitkan dengan gereja persekutuan ini Bapak Ibu, apakah rapi tersusun dulu ataukah disusun baru dirapihkan? Itu gereja. Yaitu gereja kata kalau kaitkan dengan ayat 16 akhir pembacaan ini, apakah gereja itu rapi baru disusun atau disusun dulu baru dirapikan? Karena kita tahu bersama Bapak Ibu, gereja yang ada ini adalah hasil dari pekerjaan kuasa Roh Kudus ketika Yesus terangkat ke sorga. Ia memberikan dan mencurahkan kuasa Roh Kudus. Maka gereja di zaman itu terbentuk. Dan di awal mula kehidupan kekristenan itu, mereka disebut dengan Kristen atau Kristianos. Kristen itu Bapak Ibu dari bahasa Yunani Kristianos. Kristianos artinya pengikut Kristus. Yang ketika mereka bersekutu, maka disebut gereja. Gereja Bapak Ibu dalam tugas panggilannya, ia ada sebagai sebuah lembaga, tapi ada juga sebagai sebuah pribadi. Kalau disebut lembaga Bapak Ibu, seorang itu disebut Gereja Misi Injili di Bulan Mengondo. 178 jemaat yang bersinode, berjalan bersama, DP keputusan, DP ajaran, DP dogma sama. Tidak beda-beda. DP aturan melalui tata gereja sama. Nah, kalau pribadi ini menunjuk kepada kehidupan berdirinya orang-orang percaya yang melakukan kehendak Tuhan. Kata melakukan di sini Bapak Ibu menunjuk pada keluar dari gelap menuju kepada terang. Jadi bukan sebaliknya.
Gereja bukan dari terang, kau datang jadi gelap. Tidak demikian. Kalau gereja dari gelap, terang kau dia datang di gelap, artinya so tak putarkan untuk karya keselamatan. So bukan gereja itu so kabur yang jadi di situ. Saudara-saudara, bicara tentang gereja, ada hal-hal yang kontras dalam kehidupan dan panggilannya di tengah perlakuan selaku satu persekutuan. Karena saya katakan kontras artinya bertentangan dengan apa hakikat gereja itu. Awalnya gereja adalah persekutuan orang percaya dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang. Tapi dalam kehidupannya, gereja lebih mirip dan mengarah pada sebuah perkumpulan, bukan persekutuan. Beda persekutuan dengan perkumpulan, Bapak. Kalau persekutuan, bersekutu mereka, di dalamnya ada yang mereka pahami sebagai bentuk untuk membangun dasar-dasar kehidupan. Mereka percaya Tuhan, mereka melakukan tanggung jawab. Kalau dalam perkumpulan, Bapak Ibu, perkumpulan hanya berkumpul dan yang dilihat adalah jumlahnya. Cuma DP banyak, Bapak Ibu. DP kualitas kadang kurang diperhitungkan. Hal lain lagi adalah kalau orang berada dalam persekutuan gereja, ada yang disebut beginilah, Bapak Ibu. Bergereja atau ke gereja. Ini beda. Kalau bergereja, Bapak Ibu, berarti orang ada dalam satu komunitas sebagai orang percaya yang saling memberi dan saling menerima. Kalau ke gereja, motifnya macam-macam, latar belakangnya macam-macam, Bapak Ibu. Macam-macam. Ada orang datang ke gereja, Bapak Ibu, dengan maksud tertentu. Dia hadir dalam persekutuan dengan maksud tertentu, menonjolkan pikiran dan kemampuan. Pelayanan diabaikan, menonjolkan kehidupan pribadi. Ada orang datang di gereja, gereja dianggap sebagai obat bius yang hanya sementara memberikan keteduhan. Ketika ia keluar, dia kembali lagi kepada sifat dan sikap sehari-hari. Jadi di dalam gereja kelihatannya dia jadi seperti kudus, tersendiri. Tapi di luar gereja sifatnya tidak demikian. Oleh karena itu, beda bergereja dan ke gereja. Karena itu, dalam kehidupan gereja juga ada sikap-sikap yang sangat kontras, bertentangan dengan maksud dari pemberitaan. Sebab dalam kehidupan bergereja ada yang suka saling menjatuhkan, tidak mau melihat orang lain bagus dalam pekerjaannya, tidak mau melihat orang lain lebih, maka terjadilah pola menjatuhkan. Tidak mau melihat orang lain lebih, ada saling curiga juga, Bapak Ibu. Di gereja, siapapun dia, mulai ada curiga. Termasuk saling iri hati juga dalam gereja. Siapa dia tiap minggu baju baru, kita cuma ini juga. Nanti nggak naik, membuat cerita lah bagus. Iri hati dalam persekutuan itu muncul. Lalu Bapak Ibu, untuk apa gereja ada? Dan apa rancangan Tuhan bagi gereja? Ini yang dijawab Rasul Paulus. Jamaat Efesus adalah hasil dari pemberitaan Injil yang terbentuk karena kuasa Roh Kudus. Jadi mereka terdiri dari orang-orang Yahudi yang jadi Kristen, tapi juga mereka ada orang Yunani yang jadi Kristen. Di tengah kehidupan jamaat ini, di tengah kehidupan mereka, ternyata Bapak Ibu, salah satu persoalan mendasar adalah mereka diperhadapkan apakah menyembah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit atau menyembah kaisar. Mau sembah apa Tuhan Yesus kata yang menyelamatkan atau sembah kaisar. Kaisar sama dengan pemerintah di waktu itu. Mengapa Bapak Ibu? Karena pemerintah Romawi mereka sangat gencar untuk membenamkan kekristenan di zaman itu, karena kekristenan dianggap sebagai ancaman. So lebih banyak orang Kristen. Jemaat Efesus terbentuk, Galatia, Yerusalem terbentuk dan seterusnya. Maka ketakutan mereka menghambat kekristenan.
Efeknya adalah Paulus dari penjara, Paulus di Roma, Paulus mengingat tentang jemaat Efesus. Maka dia mengirimkan surat kepada jemaat Efesus. Di teks ini Bapak Ibu, orang dapat bagi 3 bagian. Yang pertama adalah ayat 1 dalam bacaan kita. Aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan, supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan. Ini Bapak Ibu merupakan inti dari nasihat Paulus. Berpadanan dengan panggilan. Yang kedua, ayat 2 dan 3 merupakan wujud dari kehidupan yang memancarkan panggilan tadi. Berpadanan dengan kata panggilan itu DP wujud di ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah dasar bagi kekuatan terletak di ayat 4 dan 6. Satu tubuh, satu jiwa, satu roh, dan di dalamnya satu Bapa, satu baptisan. Ini landasan. Lalu dari ketiga hal ini maka dapat disimpulkan ternyata yang pertama mereka dipanggil, dan wujud panggilan itu mereka harus punya aksi melakukan, dan yang ketiga dasar melakukan itu ada landasan-landasan yang menopang. Mari kita lihat Bapak Ibu yang pertama. Ketika mereka dipanggil, Paulus menyadari ia adalah rasul yang telah dihambat dan dimasukkan ke dalam penjara karena ia menyebarkan tentang berita Injil. Paulus melihat betapa berharganya kehidupan orang-orang yang beriman, yang telah dipelihara, yang telah dipilih dan ditetapkan Tuhan. Bagi Paulus di sini, dia melihat orang-orang yang terpelihara dalam satu persekutuan ini, Bapak Ibu, bukan cuma soal pribadi-pribadi yang menjadi Kristen, tapi yang ia lihat adalah sebuah persekutuan. Persekutuan berarti orang banyak di situ, Bapak Ibu. Maksudnya adalah Paulus hendak menyatakan yang paling penting bukan siapa yang membangun gereja, karena yang membangun jemaat adalah Paulus. Dia membangun di jemaat. Bukan siapa yang membangun gereja di sini atau berdirinya megah gereja itu, tapi yang paling penting adalah untuk apa gereja itu ada. For apa gereja itu hadir? Itu Paulus mau bilang. Panggilan ini bagi orang jemaat di Efesus bukan soal biasa-biasa, Bapak Ibu. Bukan. Panggilan ini berkaitan dengan kemuliaan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi mereka. Di dalamnya ketika Tuhan memberikan kekuatan, maka ada pengharapan dalam kehidupan jamaat-jamaat itu. Jemaat yang dipanggil dalam kehidupan bersama di tengah persekutuan, maka Paulus menyebutkan jemaat harus berpadanan dengan panggilan. Kata padanan di sini Bapak Ibu, kalau tadi siang Ibu Pendeta sudah jelaskan, kata padanan itu dapat disimpulkan layak atau sesuai. Jadi jemaat yang dipanggil harus sesuai dengan panggilan itu. Mesti sesuai Bapak Ibu. So panggil dalam keselamatan berarti sesuai dengan keselamatan yang Tuhan kasih. Keterkaitan antara panggilan Tuhan dengan gaya hidup jemaat di Efesus sangat penting untuk dilihat. Karena rupa-rupanya Bapak Ibu, ketakutan mereka terhadap pemerintah telah mendominasi kehidupan mereka, sehingga gaya hidup mereka sudah mulai menutupi esensi panggilan mereka sebagai gereja. Dompe gaya hidup Bapak Ibu, dompe ucapan-ucapan, dompe perlakuan mulai menutupi siapa dorang sebenarnya. Dorang mulai takut bilang percaya pada Tuhan di banyak orang, karena takut jangan-jangan pemerintah isi di penjara. Dorang mulai takut memakai simbol-simbol kekristenan waktu itu. Simbol kekristenan waktu itu Bapak Ibu belum terlalu top itu bilang salib. Yang top di situ adalah iktus, gambar ikan begini Bapak. Melambangkan, menyatakan Yesus Kristus. Orang mulai takut. Menyebutkan juga nama Yesus di waktu itu takut.
Sehingga gaya hidup yang mereka lakukan rupanya mulai menyimpang. Karena itu Paulus bilang harus sepadan dan sesuai apa panggilan ngoni. Kalau ngoni dipanggil dalam keselamatan, sesuaikan itu hidup, itu gaya hidup. Yang kedua, perwujudan. Kerendahan hati dan kelemah lembutan menjadi dasar mereka untuk membangun persekutuan. Benar, Bapak. Ternyata memang kerendahan hati dan kelemah lembutan itu penting. Tapi kelemah lembutan bagi Paulus di sini berhubungan dengan aspek untuk menasihati siapapun. Jadi lemah lembut di sini Bapak Ibu bukan ayu-ayu, bukan kalau orang baking nanar gede japela Bapak Ibu tahu, DP gidi-gidi pelang sekali Pak Puro. Bukan seperti itu tuh lemah lembut, bukan. Atau mau ambil sampah, ambil begini, bukan. Yang dimaksud lemah lembut dalam kaitan dengan menasihati ini adalah ada saat di mana kita harus marah ketika Injil itu benar-benar akan diinjak, akan dihilangkan atau dihancurkan oleh kekaisaran Roma. Saat itu orang harus marah. Ada juga orang harus lemah lembut, Bapak Ibu. Bersikap sabar, bersikap tekun. Jadi orang Kristen di Efesus itu diajak bukan hanya diam. Kau bersabar, Jo. Jadi kalau bersabar sampai mati, Bapak Ibu, tidak demikian. Karena yang Paulus maksudkan dengan kelemah lembutan di dalamnya adalah ketika orang menerima cacian, orang menerima fitnahan, orang menerima desakan, baik pikiran, perkataan-perkataan, dia harus diam dulu, cerna dulu, baru dia bicara. Sehingga layaklah kehidupan mereka menjadi orang-orang yang dipanggil dalam persekutuan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, landasan umat atau jemaat Efesus untuk melakukan kehidupan mengasihi, kehidupan memelihara, kehidupan untuk membentuk persekutuan itu dikaitkan dengan satu tubuh dalam pengharapan. Dalam ayat 4 sampai 6 sangat jelas. Satu tubuh dan satu roh, kemudian satu Tuhan, kemudian satu Bapa. Bapak Ibu, ini mengajarkan tentang pengajaran Trinitarian. Trinitarian ini artinya menunjuk pada Trinitas, ketiga yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu landasan untuk melakukan itu persekutuan nge-backing itu apa yang Paulus inginkan, ternyata didasarkan dan dilandasi pada ketiga hal itu. Kita mungkin bertanya, mengapa gereja harus melandasi segala perlakuannya pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Di dalamnya ia bekerja, berkarya bagi kehidupan orang percaya, termasuk gereja, bukan cuma untuk menyelamatkan. Karena Roh mengajarkan untuk senantiasa menuntun gereja sampai di mana gereja berjalan. Jadi bagi Paulus di sini dia mau bilang, "Wani mau bikin ini pekerjaan ini, jangan perlu ada rasa takut. Jangan takut, cuma jangan spekor, Bapak Ibu." Itu Paulus maksud. Jangan spekor. Karena itu kelemah lembutan, dia dapat menilai di titik mana dia harus bicara keras, di titik mana dia harus diam. Oleh karena itu saudara-saudara, oleh Roh Kudus, maka kehidupan orang percaya mendapatkan jalan masuk. Jemaat adalah tempat kediaman dari Roh. Doktrin dan ajaran ini bukan ajaran yang asal-asal, tapi mengarah pada seluruh aspek hidup manusia dalam relasi dengan ketritunggalan tadi. Jadi kata Bapak Ibu Saudara-saudara, orang tubuh ini adalah tempat berdiam Roh Kudus dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab, orang membangun gereja, mengutuhkan persekutuan, memberikan dan menyatakan keadilan kebenaran. Orang hidup ini harus ada dalam relasi dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus tadi. Agar supaya Bapak Ibu, manakala ketika kehidupan kita tidak mampu dan tidak kuat, masa Roh bekerja bagi kita.
Manakala orang menjadi lemah dan tak berdaya, kuasa roh menuntun kehidupan orang. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, persoalan kita bukan hanya dalam persekutuan bergereja seperti ini. Bukan hanya dalam aturan-aturan, program-program gereja. Di tengah keluarga pun, sebagai gereja kecil, kita diperhadapkan dengan persoalan. Oleh karena itu, ada banyak orang yang terjebak pada jalan buntu. So, tidak tahu mau bikin bagaimana ini hidup. Mau mencari setengah mati. Mau bangun untuk keluarga. Kadang-kadang orang pepar masing-masing nak mendukung. Suami kadang-kadang lebih mendominasi hak-haknya daripada istri. Gitu kan? Sehingga kesenjangan itu terjadi. Kesenjangan dalam hidup berkeluarga. Dalam keadaan yang demikian kita harus memahami bahwa kita ada dalam kuasa roh. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan setiap orang. Saat kita tidak mampu, Dia kuatkan Bapak Ibu. Saat kita tak berdaya, kita dalam kelemahan dan seterusnya, Tuhan ada dengan kita. Persoalannya sekarang Bapak Ibu, siapkah jemaat atau yakinkah jemaat bahwa pekerjaan Tuhan dalam kehidupan selaku persekutuan dan pribadinya itu berjalan? Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita yakin bahwa kehidupan kita selaku gereja diatur dan dikendalikan oleh kuasa dan pekerjaan Allah Bapa dalam Yesus melalui Roh Kudus. Orang yakin semua kan Bapak Ibu? Orang ada dalam kendali itu. Akan tetapi Bapak Ibu, hidup bergereja yang dikaitkan dengan percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dalam persekutuan gereja Bapak Ibu, tidaklah dihambat oleh hal-hal yang sering terjadi dalam hidup kita. Kadang-kala Bapak Ibu, orang bilang percaya Tuhan, tapi bukan sedikit juga orang-orang yang ketika bilang percaya Tuhan berhadapan dengan sakit, pergumulan, mencari kebutuhan dan pekerjaan. Orang suka dicari itu orang-orang pintar. Nah, cari orang-orang pintar untuk memberikan jawaban. So, 1 tahun kita nak kerja boleh biar cuma air putih dan mau minum. Bapak di Popo rasanya ada 120 tahun ngomong di jemaat, DP iman sumber akar kuat kan. Orang bilang percaya kepada Tuhan, tapi dalam kehidupan persekutuan yang saling berdampingan dalam relasi di tengah masyarakat dan jemaat, kadangkala juga Bapak Ibu, pikiran-pikiran menghancurkan orang lain masih muncul. Padahal disebut gereja kan. Gitu toh. Percaya kepada Tuhan, tapi dalam rangka menopang pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, kadang-kala sulit terwujud. Sangat susah. Baru bilang lain kali ada kok jemaat di daerah lain, Bapak Ibu baru bilang minggu depan orang mau ada sampul syukur untuk pelayanan bagi pekerjaan gereja Tuhan. Suatu lagi, kurang sampul, sedikit sampul, apa ya? Di lain, bukan di sini. Mar di sini juga ada, bukan? Itu pengucapan dong, tidak usulkan sudah jobeke pendeta itu pengucapan. Kok antara kita mau tanya, orang dah hidup sama dah sehidup, bukankah tuh roh itu dah diam buat orang? Cuma persoalan babi mahal kalau orang tidak bersyukur. Aneh toh Bapak Ibu. Agak aneh juga ya. Babi cuma nggak usah beli ikan babi, beli jualnya. Banyak ikan beko, cakalang. Yang penting mengucap syukur kan. Sudah juga pendeta, pakai sampul juga. Pengucapan memang harus ada sampul Bapak Ibu. Sudah tuh ada sampul. Karena boleh nona pengucapan makan-makan, mari DP sampul sesuaikan dengan pengeluaran yang keluarga. Boleh 1 juta, 1 kakak. Tuhan pendeta, for Tuhan kok bukan for pendeta. Ini hal-hal kontras Bapak yang terjadi dalam kehidupan kita selaku gereja Tuhan. Karena itu, ketika kumpulan orang percaya ini yang bergereja
Yang bergereja ini Bapak Ibu, dia hadir membangun persekutuan, maka dia harus keluar dari zona di mana dia berada, di dalam hal-hal yang tidak berkenan. Nah, orang harus keluar, seperti kata gereja itu sendiri, keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Jangan dari terang-terang, dari bagus-bagus tuh pikiran, perbuatan, perasaan, kok mau jadi gelap semua. Oleh itu jemaat itu sudah jadi abu-abu tuh otak. So bagaimana lah ini hidup? Tuh otak abu-abu Bapak Ibu. Salah satu contoh tadi, siang Ibu Pendeta bilang, Kak, orang letak ke pencaharian, saguer dan tukar dek air. Kak, bagaimana ini hidup ini, Kak? Orang teh ayam bagus-bagus dipakai di pengucapan, kurang tarik 1 bulan, dia kemari soalnya tidak ada. Oh, mudah-mudahan di pengucapan syukur sebentar nak panggil pendeta, napa kata biar cuma waktu bahagia RW aja makan, aja makan. Intau RW itu nggak potas, Bapak. Mudah-mudahan nyandak Bapak Ibu. Sebagai gereja, kumpulan orang percaya yang bergereja, maka kita harus melakukan apa yang Paulus katakan, yaitu Bapak Ibu berusaha memelihara, berusaha membangun persekutuan, dan berusaha menunjukkan siapa kita di tengah dunia ini, agar supaya gereja itu kokoh dan kuat. Gereja menjadi gereja kalau ia membawa kehidupan yang menerangi. Kalau tidak menerangi, belum menjadi gereja. Tuhan kiranya menolong, memampukan kita semua. Amin.